Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang cinta kasih akan sesama manusia. Tahukah kalian mengenai cinta akan sesama manusia di Indonesia? Jika dilihat hingga sekarang, masyarakat sudah menerapkan perintah sila kedua Pancasila dan tentu para masyarakat sudah banyak yang menghormati akan sesama manusia. Maka dari itu, ada baiknya kita untuk saling menghormati sesama kita agar tercipta kerukunan di lingkungan sekitar kita. Coba kalian bayangkan jika kita masyarakat Indonesia tidak saling menghormati dan tidak saling menghargai. Bisa-bisa malah menimbulkan masalah dan memecah persatuan bangsa. Agar kejadian itu tidak terjadi, maka dari itu kita simak penjelasan dari kita. Selamat menonton. Di video ini kita membawakan mapel PKN Agama dan IPS. Nilai dan makna yang terkandung dalam sila kedua. Nilai kemanusiaan terkandung dalam sila kedua Pancasila. Artinya, kemanusiaan harus dijunjung tinggi serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Contoh penerapan. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contoh, tidak menghina fisik dan tidak memperlakukan orang lain dengan kasar. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Contoh, tidak membeda-bedakan orang yang berbeda suku, keturunan, agama, dan lain-lain. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 44-48, Mazmur bab 98, Yohanes bab 5 ayat 1-6, dan Yohanes bab 15 ayat 9-17. Keselamatan yang merupakan ungkapan kasih Allah adalah hadiah dari Tuhan kepada setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya, budaya, pemikiran, bahkan keyakinannya. Hal ini tercermin dari bacaan kita hari ini yang menggambarkan situasi jemaat mula-mula yang pada awalnya hanya membatasi diri mereka bahwa keselamatan hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi yang telah dibaptis dan menerima Kristus dalam hidupnya. Pola pikir yang dibatasi dinding-dinding penyekat seperti ini ternyata membatasi pekerjaan para Roh Kudus yang bebas untuk hadir ke dalam hidup setiap orang. Apakah ia seorang Yahudi atau non-Yahudi? Seorang yang sudah dibaptis dan menerima Kristus atau yang belum dibaptis dan bahkan yang belum mengenal Dia sama sekali. Berita tentang Roh Kudus yang dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain meruntuhkan sikap diskriminatif orang-orang Yahudi dan sekaligus memberikan pengharapan bagi Cornelius dan orang-orang non-Yahudi lainnya untuk menerima Injil yang diberitakan dan menyediakan diri mereka untuk dibaptiskan. Pesan penting untuk direnungkan dan dijalankan dalam kehidupan sebagai murid Kristus adalah kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia tidak pernah didasarkan pada pembedaan. Contoh, menyelamatkan korban bencana alam, berdonasi untuk membangun masjid, pura, dan lain-lain. Bagaimana Allah bekerja dan apa yang harus dilakukannya semata-mata karena memang kehendak Allah yang bebas untuk mengasihi bangsa-bangsa di dunia. Belajar, terbuka, dan peka memahami karya Roh Kudus merupakan kesempatan untuk memahami karya Allah di dunia ini. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kalian ketahui bahwa Hindu-Buddha berasal dari India, kemudian menyebar ke Asia Timur. Karena Indonesia berada di Asia Tenggara dan menjadi lalu lintas perdagangan dunia, jadi terkenalah dampak dari berada di tengah-tengah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia, yaitu masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia sebelum Hindu-Buddha masuk ke dalam Indonesia
Indonesia masih menganut agama animisme dan dinamisme. Setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kepercayaan animisme dan dinamisme tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi telah terjadi percampuran di antara keduanya. Hal ini bisa dilihat dari segi pemujaan dewa-dewa dan nenek moyang. Salah satu yang berubah setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia adalah politik. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia masih terdiri atas kelompok-kelompok yang dipimpin oleh kepala suku. Namun setelah Hindu-Buddha datang ke Indonesia, kepala suku pun digantikan oleh raja yang dianggap sebagai keturunan dari dewa yang memiliki kekuatan, suci, dan hampa. Hal ini tentunya akan memperkuat kedudukan raja untuk memerintah wilayah kerajaan secara turun-temurun. B. Pendidikan. Pendidikan berkembang pesat setelah adanya pengaruh Hindu-Buddha, yakni masyarakat mendapat pendidikan yang dilakukan para pendeta Hindu dan Buddha. Mereka ada yang berguru kepada pendeta-pendeta dengan pergi ke rumah-rumah pendeta atau berada di tempat khusus seperti wihara-wihara. Kaum Brahmana yang memberikan pendidikan serta mengajarkan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat di daerah-daerah, membuka tempat-tempat pendidikan yang dikenal pasraman. Di pasraman inilah masyarakat Indonesia mendapatkan berbagai pengetahuan yang diajarkan para Brahmana. Dengan berikut kita bisa mengetahui bahwa cinta kasih sesama manusia terhadap nilai yang kita petik dalam sila kedua seperti yang diajarkan dalam agama Katolik tidak pernah membeda-bedakan sesamanya. Tetap semangat dan tetap mencintai sesama walaupun banyak perbedaan. Sekian deskripsi dari kelompok 3. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati para pendengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe and share tentunya.